Apa motivasi Ibu Mawar ini untuk bekerja di luar negeri? Kenapa nggak mencoba bekerja di Indonesia gitu? Apa karena sulit atau karena memang di luar negeri bisa menghasilkan uang yang lebih banyak? Ibu dulu prosedur daftarnya gimana sih? Halo Rekenaker, ini podcast untuk kamu. Apa kabarnya? Saya yakin semuanya selalu luar biasa. Rekenaker, pada tanggal 15 Desember, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI secara non-prosedural. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema yang masih berkaitan dengan penempatan pekerja migran, yaitu pekerja migran non-prosedural. Di sini saya tidak sendirian, karena saya sudah ditemani seseorang yang menjadi korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu ditempatkan di luar negeri secara tidak prosedural atau dengan kata lain PMI yang ilegal. Beliau adalah Ibu Mawar, ini bukan nama sebenarnya, dan Ibu Mawar juga menggunakan masker karena kami menjamin kerahasiaan identitas Ibu Mawar ini. Ibu Mawar, apa kabar? Baik, Selalu luar biasa ya. luar biasa. Ceria sekali, Bu. Sudah. Ibu Mawar, terima kasih sudah menyempatkan waktu Ya, untuk sama-sama. bergabung bersama kami dan bercerita kepada semua rekan-rekan Ya. yang ada di rumah. Semoga ini nantinya akan menjadi pembelajaran sangat bermanfaat untuk mereka. Iya, Ibu Mawar ini tinggal di mana kalau boleh tahu? tinggal di Pandeglang. Di Pandeglang Iya. ya. Oke. Ibu Mawar ini kan ditempatkan secara tidak prosedural. Artinya pernah mendaftar dan ke luar negeri sebagai pekerja migran dan secara tidak prosedural. Tetapi pertanyaannya, sebelum Ibu Mawar mendaftar sebagai pekerja migran atau PMI ini, Ibu Mawar kerja sebagai apa? Buruh pabrik, Buruh pabrik apa? Buruh pabrik apa? sepatu di Oke, kemudian buruh pabrik Ibu keluar dan menjadi PMI atau gimana? enggak aja. Pertama-tama ya habis keluar dari buruh pabrik, saya Oke. ngurusin anak aja, ngurusin keluarga. Oh, sudah berkeluarga? Iya, Oke. Kalau suaminya kerja di pabrik itu juga? enggak sih, suami yang ngojek apa serabutan, Oh, serabutan. apa aja iya. Oke. Apa motivasi Ibu Mawar ini untuk bekerja di luar negeri? Ya untuk membantu kebutuhan keluarga. Oke. Karena misal Ibu Mawar dulu kerja di pabrik kemudian tidak bekerja tadi ya, Mm-mm. dan suaminya serabutan, jadi Mau ada. masuk lagi susah gitu. Oh, oke. Karena masuk ke pabrik itu susah, Mm-mm. kemudian termotivasi nih untuk Iya. membantu perekonomian keluarga dengan menjadi pekerja migran di luar negeri. Iya. Kemudian kenapa ke luar negeri? Karena ibu kan di sana, dengar-dengar ya enak juga. Ya Nah, mungkin itu. Oke. Ibu itu maksudnya ibu kandungnya Bu Mawar ini kerja di luar negeri? Iya, di luar negeri. Di negara mana? Negara Kuwait. Oh, oke. Sudah berapa lama di sana? Ya 20 tahun lebih lah. Oke. Itu ibaratnya dari zaman aku kecil ya. Iya, Berarti waktu itu umur berapa Ibu Mawar ditinggal ibunya? masih kecil. Oke. Iya. Saya juga kecil, berarti Ibu Mawar juga kecil. Oh, iya. Dan dia baik-baik saja kerja selama 20 tahun. Iya, alhamdulillah baik-baik saja. Habis kontrak sana lagi, pulang sana lagi gitu. Dan ibunya Ibu Mawar ini dulu pergi ke luar negeri secara prosedural. Secara prosedur. Oke. Dan ibunya Ibu Mawar ini yang menjadi inspirasi. Iya. Akhirnya Ibu Mawar termotivasi Iya. untuk bekerja ke luar negeri. Iya. Seperti itu. Oke. Kemudian kenapa nggak mencoba bekerja di Indonesia gitu? Apa karena sulit atau karena memang di luar negeri bisa menghasilkan uang yang lebih banyak? Ya enggak gitu juga sih. Ya karena di Indonesia kan lagi susah, lagi pandemi juga. Karena pandemi ya, Iya. benar-benar. Susah gitu. Ya, jadi ada loker di situ di luar negeri kan, lihat browsingan HP, ya udah coba aja lah gitu. Oh, justru informasi pertama itu didapatkan dari HP. Iya, lihat browsingan HP aja gitu. Di aplikasi apa Bu? waktu itu? FB. Oh, Ibu main Facebook, Iya. kemudian ada yang share kayak Iya. gitu ya. Kemudian Ibu lihat baca-baca gitu. Iya, baca-baca. Kemudian setelah baca-baca, Ya kebawa mau gitu, mau mencoba gitu, ingin ke sana gitu. Oke, ingin mencoba, ingin mendaftar. Oke. Karena di situnya tercantum mendapatkan uang fee juga. Mendapatkan uang fee. Gajinya juga 1.500 katanya gitu. 1.500 mata uang. Rial. Oh Iya. ya, Ibu waktu itu negara mana ya, pendapatan negara mana? Negara Riyadh.
Arab Saudi ya? Iya, Oh ya, berarti waktu itu ibu ditempatkan di negara Arab Saudi, di Riyadh. iya. Kemudian dengan gaji berapa iming-iming waktu itu? Iming-imingnya sih 1.500 tapi nyampe sana 1.200. Kalau dirupiahkan sekitar berapa itu, Bu? Sekitar 4 juta lebih kalau nggak salah. Kalau lagi naik, kalau nggak naik yang cuma 4 jutaan Oke, oke. tergantung dolar. 4 juta rupiah ya kalau dirupiahkan ya. Iya. Sebenarnya kalau upah Indonesia juga lebih kan. kayak upah minimum Jakarta juga lebih tinggi, Bu. Ada lemburan Indonesia dapat 7 juta ya. 6 juta Iya. di Indonesia. Berarti gini, saya ada salah paham. Saya kira bekerja di Arab tuh gajinya tinggi banget kayak belasan Iya, juta. Tapi saya juga kira gitu. Ternyata tidak. Gaji sama kerjaan itu tidak sesuai. Gitu. Oh, oke. Memang kerjaannya apa, Bu? Ya ART, cuma waktunya itu nggak sesuai. Dari pagi sampai dohor, ntar habis dohor sampai subuh lagi. Misalnya nih kalau pagi ibu bangun jam berapa? Bangun jam 7, selesai jam 11. 11 siang. Oke, terus? Nanti ya sholat dohor, bersih-bersih, ntar jam 2 turun lagi sampai jam 2 malam. Kalau ajimahan anaknya pada datang itu sampai subuh, sampai jam 4, setengah 5 berberes. Nah, berarti tidurnya cuma 2-3 jam? Iya sebentar doang. Oke, ibu sebelum berangkat ke Arab waktu itu tahu nggak kerjanya kan seperti itu? Nggak tahu, taunya kayak ART di Jakarta gitu ya. Kalau udah beres Isa, kalau enggak jam 10 malam udah beres gitu. Ternyata enggak berhenti kerjanya. Oke, ibu waktu itu sebelum berangkat membaca perjanjian kerja nggak yang menjelaskan pekerjaannya akan seperti itu? Kalau di Indonesia nggak ada, di sana ada, tapi kan bahasanya beda, bahasa Arab nggak bisa baca, sama bahasa Inggris nggak ngerti. Oh iya, ini udah terlalu jauh. Coba kita kembali ke awal biar runtut ya. Iya. Gini, ibu dulu prosedur daftarnya gimana sih? Daftarnya ya lihat browsingan HP, Iya. iseng-iseng Oke. gitu. Kemudian apa? Ibu harus menyerahkan dokumen apa? Dokumennya cuma KTP sama kakak aja. Hah? KTP sama kakak sama video kita kalau kita siap bekerja di sana selama 2 tahun. Cuma sesimpel itu? Iya, Oh my God. Saya agak kaget ya. iya. Padahal untuk kayak ibu ikut BPJS nggak? Enggak ada di situ. Kalau di pabrik ada. Pas ke luar negeri nggak ikut BPJS? Enggak ada. Enggak dikasih BPJS. Ibu punya kayak sertifikat kompetensi? Enggak ada. Sebelum berangkat ibu ikut pelatihan? Enggak ada. Oke, itu memang sudah pasti itu ilegal sih ya Bu. Iya, Karena- makanya aneh gitu. Iya kan? kan. Tapi ibu Kok ada bukan di PT kata. iya kan? Tapi ibu ada kecurigaan nggak dulu pas sebelum berangkat? Ada pas ke sana saya kira didatengin di PT ya di penampungan, Iya. ternyata di rumah, kok di rumah bukan di PT. Orang kan kata ibu saya dulu kan di PT apa namanya, tapi saya nggak tahu. Ya di situnya nggak ada. Jadi nggak tahu gitu PT apa. Oke. Kemudian waktu itu dijanjikan apa sama pihak yang? Oh iya, ini ibu yang mendatangi kantor sponsor ya, bukannya dicari ke rumah-rumah. Bukan. Waktu itu dijanjikan apa sama sponsor ini? Ya dikasih uang fee kalau seandainya sampai terbang, sampai fit gitu. Oh, uang fee dikasihnya di bandara atau pas di rumah? Pas saya terbang, Oh, jadi ketika sudah di begitu bandara. terbang. Oh, udah di bandara posisinya ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa Bu nominalnya waktu itu? 6 juta. Gede juga ya. Mm-mm. Astaga. Kalau logika secara umum gitu kan kita biasanya kalau ke luar negeri ada yang berbayar. Masa kita untuk pelatihan ini itu ya. Tetapi malah ibu ini yang mendapatkan uang ya. Iya. Belum bekerja tetapi mendapatkan uang. Iya aneh makanya. Ibu udah merasa aneh waktu itu. Iya aneh juga kok dapat uang gitu. Tapi ibu nanya nggak ke sponsornya waktu itu? Ya nanya, ini uang fee itu uang apa? Yaitu uang kamu katanya. Kalau berangkat ya dapat uang. Oh kata, namanya orang kampung ya doang. Oke. Terima doang udah. Waktu itu dari mendaftar sampai berangkat itu ada berapa lama menunggunya? Sekitar 1 bulan, Oh my God, itu cepat sekali. hampir 1 bulan. Kalau hampir berarti tidak sampai. 1 bulan lah. Oh iya hampir 1 bulan. Pas 1 bulannya udah di sana.
Ibu, Ya. ibu bulan apa mendaftarnya? Bulan Mei Tahun ini. Oh, oke. Iya. Kemudian terbang ke Arab bulan apa? Bulan Juni. Ibu masih ingat tanggalnya nggak? Kurang, kalau tanggal berangkat terbang inget tanggal 18. 18 Juni. Iya. Oke, 18 Juni. Sebelum terbang ibu diikutkan pelatihan-pelatihan apa gitu dari sponsornya? Nggak ada. Sama sekali nggak? Nggak ada sama sekali. Pas ibu terbang ibu bisa bahasa Arab. Nggak bisa kan, nggak belajar. Apa yang membuat ibu yakin ketika tidak bisa berbahasa Arab kok mau waktu itu? Kok Ya. mau ke luar negeri? Ya saya kira di situ ada pembelajaran atau apa Oh, gitu. Tapi ternyata enggak. Nanti saya gimana kalau udah terbang, kata saya. iya. Ya diterbangin aja, nanti ada di sono belajar sama majikan apa-apa, kata. Oh, jadi sama sponsornya dibilang nanti belajar bahasa Arabnya ketika sudah Iya sampai di sana nanti negaranya. juga bisa sendiri. Oh, Iya. berarti ketika ibu berangkat dari Indonesia, ibu sama sekali tidak bisa bahasa Arab. Sama sekali. Padahal negara penempatannya Arab Saudi. Iya, tapi setelah sampai sana memang dikasih buat belajar, tapi kan waktunya singkat banget. Kita juga langsung nyari majikan gitu. Dikasihnya dalam bentuk apa? Kertas 2 lembar gitu. Cuma 2 halaman. Iya. Dan cuma itu berbahasa Arab. Iya, misalnya piring apa bahasa Arabnya, gelas apa gitu. Kalau ngambil apa bahasa Arabnya gitu. Kemudian ibu diminta praktik sama teman-temannya atau gimana? Iya, saling mempraktikkan sama teman sendiri, tapi nggak ada waktu kan. Setelah kita turun nyari majikan kita dapat ya kita sama majikan emang belajarnya walaupun nggak bisa tapi dikit-dikit. Alhamdulillah sih bisa sedikit-sedikit. Oh, oke. Saya ini agak kaget ya. Dan mungkin rekan-rekan di rumah juga harus memahami bahwa ketika kita ke luar negeri dan ke negara tujuannya Arab Saudi, Ya. saya yakin minimal harus bisa berbahasa Arab. Tetapi memang kondisinya inilah yang membuat penempatan yang ibu alami ini menjadi ilegal karena Iya. ibu diminta dokumen apa waktu itu? Enggak ada, cuma KTP sama kakak aja, udah segitu aja. Ada surat persetujuan dari suami nggak? Enggak, makanya aneh kok nggak dipinta surat persetujuan suami gitu ya, pakai materai, nggak ada itu mah. Oh, oke. Tetapi waktu itu ibu udah curiga nggak kalau ini? Iya itu udah curiga, udah minta pulang juga lah, pulang aja kata saya, nggak ntar aja kalau mau terbang nanti saya kesini lagi. Ih nggak usah katanya, nggak usah pulang, orang bentar lagi juga mau terbang, nunggu lagi. Oh, itu pas ibu pengen pulang pas ibu di bandara di Jakarta ini? Bukan, di rumah sponsor itu. Oh, jadi ibu dari rumah ibu ke rumah sponsor dulu. Iya. Dari rumah sponsor baru ke Iya bandara. menunggu. Di rumah Di rumah sponsor itu nunggu hampir 1 bulan itu sambil madikal juga. Oh, berarti ibu berangkat dari rumahnya bulan Mei. Iya, habis Lebaran 1 minggu Oh, ke sana itu. dan selama di rumah sponsor apa kegiatannya waktu itu? Ya beres-beres rumah sponsor aja bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Bukan pelatihan. Nggak ada, nggak ada pelatihan. Oh, oke. Nah, kemudian nih, anggaplah ibu sudah terbang ke Arab. Iya. Apa yang pertama kali ibu lakukan dan atau apa yang pertama kali terjadi ketika ibu landing di Arab? Ketika sampai di bandara, bisa ceritakan ke kita apa yang terjadi di sana? Pas landing mendarat di Saudi, Iya. saya pikir dijemput majikan, ternyata enggak. Kita dibawa madika lagi di sana. Sehabis madika lagi, kita dibawa ke kantor di sana, yayasan di sana, penampungan di sana. Oke. Kita dikumpulin semua HP, disita semua. Saya juga udah aneh, kok sama HP segala disita, terus ngabarin keluarga gimana ya. Oke. Habis itu suruh ke atas, habis ke atas ya itu juga ke ruangan lah, kayak kalau kita mau sekolah katanya gitu. Sama apa namanya, kayak gini lah. Ntar diterangin di kayak komputer kayak gini. Kalau jangan sampai ada yang kabur, kata dia. Kalau kabur nanti kayak gini hasilnya bakal dikurung katanya. Dia kerja enggak selama 1 tahun katanya.
Terus ngabarin suami nggak bisa. Wah, kata saya ini nggak benar nih perusahaan, kata saya. Oke, oh ya rekan-rekan, untuk mengetahui tentang peraturan yang secara lengkap silakan melihat episode sebelumnya, ada penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, ada di YouTube. Silakan, itu membahas mengenai penempatan dan pelindungannya, itu ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dan bagaimana pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Kembali lagi ke Ibu Mawar ini. Kemudian Bu Mawar pas berangkat ke Arab Saudi ini sudah tahu belum majikannya siapa? Belum tahu, masih nyari-nyari. Tetapi sudah dijanjikan akan bekerja. Iya, sudah dijanjikan akan bekerja, tapi seminggu baru dapat majikan. Oh, 1 minggu. Oke. Bisa ceritakan majikan pertama itu bagaimana pengalaman Ibu ketika bekerja di majikan pertama ini? Berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, Iya. pribadi saya. Ya pertama majikan ya baik gitu, tapi baik biasalah. Pertama doang, cuma itu doang. Terus kok kesininya dia makin neken kerja. Terus kita juga dikasih sarapan jam 2. 2 siang? Jam 2 siang itu cuma hanya telur 1 sama air teh manis aja. Udah itu. Ntar makan lagi jam 12 malam. Oh my God. Itu Terus makan nasinya itu seminggu sekali. Kita nggak makan nasi tiap malam. oh my God. Saya Jadi di sana itu kayak kelaparan gitu, nggak ada cemilan, nggak apa, kerja mah terus-terusan kan. Cuma air minum paling kita minum. dalam posisi Ibu juga tidak bisa menghubungi keluarga. Tidak bisa selama berapa hari ya? Sama kalau nggak salah mas 10 hari sampai suami juga sakit. Takut saya gimana-gimana namanya di Timur Tengah. Habis itu ya saya minta ke majikan, minta wifi lah. Saya juga harus ngabarin suami saya, kata saya keluarga saya nanti khawatir, kata saya. Soalnya kan di kantor juga kan disita, saya belum ngabarin. Oh iya katanya, dikasih lah wifi sama dia. Tetapi HP Ibu disita nggak? Enggak, kalau di rumah majikan kita dikasih. Tergantung majikan sih. Kalau paspor? Paspor kita di kantor. Kita nggak bawa paspor. Oh, dipegang sama kantor yang Iya. menempatkan. Iya. Oke. Kemudian Ibu di sana berganti-ganti majikan nggak? Ganti majikan. Oh iya, Ibu di Arab Saudi berapa lama? Sebentar sih cuma 2 bulan. Karena tahu keadaan kayak gitu ilegal ya saya nggak tinggal diam. Apa yang waktu itu Ibu lakukan begitu Ibu menyadari bahwa ada yang nggak beres nih gitu? Saya kan pernah itu, saya tahu ilegalnya pernah ditangkap juga sama tim Kemnaker ya. Di mana ditangkapnya? Di penampungan di tapi saya nggak percaya gitu. Bentar dulu. Ibu sudah berapa kali mencoba untuk bekerja di luar negeri? Nah, cuma pas itu doang. Pas ditangkap di Iya pas mau terbang itu. Oke. Saya ditangkap Kemnaker, tim Kemnaker ya semua ada berapa orang? 14 orang kalau nggak salah pas kita mau terbang. Ya Kemnaker juga ngasih tahu kalau di sana terlunta-lunta temen yang lain. Saya kan nggak ngerasain nih. Oke. Pengen ngerasain. Pokoknya waktu itu sama Nggak percaya. Kemenaker itu diarahkan supaya sesuai prosedur gitu ya. Oke. Kemudian apa yang Ibu lakukan ketika ditangkap tim Kemenaker waktu itu? Kok bisa akhirnya ke luar negeri? Ya saya tadinya nggak percaya kan sama Naker, tapi akhirnya saya buktikan ke sana benar. Saya kira perusahaan ini legal, ternyata nggak legal, ilegal ternyata. Nah abis itu teman saya salah satu nggak ke sana. Pas saya di sana saya ada nomor telepon teman saya. Saya nelpon, Mbak ada nomor telepon Pak itu nggak Bapak Kemnaker kata saya. Yang mana yang waktu kita ditangkap itu? Oh ada kata dia, mau ngapain? Saya mau lapor ternyata di sini ilegal, saya mau pulang aja kata saya. Berarti Ibu ini kepulangan Ibu dari Arab ke Indonesia dibantu Kemenaker ya? Iya, dibantu tim Kemnaker. Dibantu tim Kemenaker. Iya. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah selalu hadir untuk melindungi warga negaranya dimanapun Anda berada. Makanya yang dapat kami sarankan, ikuti prosedur yang disarankan, dianjurkan oleh pemerintah. Karena ini akan berdampak atau berimplikasi pada pelindungan
teman-teman semua. Kan gini, ketika kita atau Anda calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara non prosedural, maka Anda tidak tercatat oleh pemerintah dan itu akan menjadi masalah karena berimplikasi berkaitan dengan pelindungannya. Dan Ibu Mawar ini sudah membuktikan sendiri bahwa sudah. ditempatkan secara prosedural, Iya. di sana terlunta-lunta, Terlunta-lunta. bingung minta tolong ke siapa. Bingung, iya. Bingung. Oke, kemudian menghubungi Kemenaker tadi. Iya, tim Kemenaker. Mbak tahu nomor saya dari mana? Dari teman saya. Kata saya minta tolong lah Pak, saya mau pulang, saya nggak betah di sini. Kata saya, kerjaan nggak sesuai dengan gajinya juga nggak sesuai. Kerjaan juga diporsil dari makan juga. Oke Mbak, kalau gitu saya bantu pulang. Ayo siap, kata saya gitu. Oke, Ibu gajinya tidak sesuai seperti yang dijanjikan. Iya. Dijanjikannya berapa? Ya 1.500 hari itu. Dapatnya tadi 1.200 ya? Dapatnya 1.200 karena sponsor itu ada dua, yang satu ngomong 1.500, yang satu 1.000, tapi yang benar 1.200 gitu. Oke. Ibu ini bagaimana akhirnya setelah lapor ke Kemenaker, bagaimana proses kepulangannya? Alhamdulillah lancar. Dari Kemenaker kita dibantu, diarahkan gitu sama tim bukan tim, maksudnya ke kedutaan. Kedutaan. Kita juga lapor ke kedutaan gitu. Dari kedutaan juga nelpon. Kenapa Mbak bisa sampai ke sini? Ya saya nggak tahu kan, saya kira ilegal, ternyata ilegal Pak, kata saya gitu. Ya Mbak gini aja, kalau Mbak memang nggak mau kerja, katanya mau pulang, ya Mbak silakan pulang ke kantor, bilang jangan mau kerja, nggak mau kerja, saya mau pulang. Kalau Mbak berani, katanya sesuai karyawan, maunya kerjanya 8 jam. Kata saya, Pak, nggak mungkin kalau 8 jam, namanya orang Saudi terus-terusan. Ya udah jangan kerja. Ya udah kata saya pulang kantor aja. Yang penting Bapak pantau saya terus ya Pak. Soalnya saya takut kalau saya ketahuan, nanti saya dikurung di sana, saya takut Pak. Soalnya saya juga masih ada anak, ada keluarga. Nanti gimana kalau saya nggak pulang, nggak ada gitu, jauh sama anak. Iya nanti saya pantau kamu, katanya sama tim Kemenaker juga. Sering saya minta tolong. Iya katanya. Nah, kita pantau Ibu. Dari pertama melapor sampai pulang butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulanan. Oh sebenarnya kalau Ibu kan di Saudi selama 2 bulan, berarti begitu nyampe di sana begitu nyampe langsung lapor. Begitu nyampe yayasannya itu langsung bikin pulang. Aduh kata saya nggak beres ini. Saya pengen cepat dapat majikan, mau bisa bahasa Arab apa enggak, yang penting saya udah lapor aja, ini nggak beres gitu. Oke. Ibu ada pengalaman yang tidak mengenakan yang lain nggak yang bisa diceritakan? Pengalaman yang nggak mengenakan, ya kita diperlakukan sebagai hewan lah, kayak kucing gitu ya. Padahal kita kerja capek gitu, rumah dia bersih karena siapa? Karena pembantu kan. Tapi kita nggak itu sama kayak itu. Piring juga gelas dikasih minum khusus pembantu, tapi gelasnya dikasihnya yang pecah. Piring juga piring kaleng. Jadi dipisahin. Jadi kayak gimana gitu, kayak hewan banget gitu. Tapi masih mending ya saya mah yang dialamin saya. Tapi banyak teman saya, begitu saya pulang kantor, banyak teman saya yang disiksa pada menangis. Begitu ngedenger saya pulang, mereka juga nangis, pengen pulang. Dan mereka tidak prosedural semuanya? Semuanya, hampir ratusan orang. Waktu saya mau pulang juga, itu tidur juga kayak pindang, kepenuhan. Sekali datang 50, 20, 40, 80 orang. Ya Allah kasihan banget, kata saya juga pengen pulang ini, kenapa pada kesini? Itu juga pada nangis semua sih. Dan itu terjadi ketika berada di negara orang ya? Iya. Mau minta tolong ke siapa juga bingung? Bingung, dia juga iniin sih, tolong minta ini, kamu gimana cara bisa pulang? Ya mungkin udah ininya aja waktunya pulang, mungkin saya belum ada rezekinya di sini, kata saya, karena saya nggak mau ngebocorin sesuatu gitu, karena kan rawan banget di negeri orang itu, saya nggak mau sembarangan gitu. Nanti kalau mau itunya, kata saya, nanti saya bilangin, tapi kalau saya di Indonesia, catat aja nomor saya, kata saya. Oh iya Mbak, katanya. Setelah saya pulang dari Indonesia, alhamdulillah teman-teman juga separohnya
pada ngechat, separohnya alhamdulillah pada pulang, sama tim juga diusahain, tim Kemnaker juga. Oke. Ada yang SMS juga Mbak, alhamdulillah terima kasih pengarahannya atas ngasih tahu kalau kita lapor, alhamdulillah saya juga dipulangin, alhamdulillah udah sampai rumah. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Ibu sebagai orang yang merasa sudah menjadi korban atas penempatan pekerja migran secara tidak prosedural oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan-rekan di rumah, mereka orang-orang yang mungkin ingin bekerja di luar negeri? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk para teman-teman, saya harap kalau teman-teman mau ke luar negeri, saya harap ikuti prosedur sesuai pemerintah. Jangan sampai teman-teman seperti saya dan teman-teman saya yang masih ada di sana, jangan sampailah. Saya tidak mau teman-teman merasakan apa yang saya alami di sana gitu. Ya cukup kayak gitu aja lah pesan saya, ikuti prosedur. Walaupun lama sedikit, tapi kita dapat perlindungan, mau berangkat terus udah di sana, mau pulang juga kita tetap dilindungi oleh tim dari Kemnaker juga kan, dari menteri, ibu menteri juga. Oke. Iya. Oke, jadi ini cerita ini adalah berdasarkan pengalaman langsung dari orang, yaitu Ibu Mawar yang menjadi korban penempatan pekerja migran secara tidak prosedural, dan Bu Mawar ini merasakan sendiri bagaimana dia di sana di negara orang terlunta-lunta, merasa bingung minta tolong ke siapa, bingung minta perlindungan ke siapa, itu semua karena penempatan secara tidak prosedural. Oke, Bu Mawar, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita kepada kami, kepada rekan-rekan di rumah dimanapun mereka berada, dan saya yakin ini menjadi pembelajaran sangat bernilai, membuka wawasan semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, silakan mengikuti media sosial Kemnaker yang saya taruh di bawah ini untuk informasi ketenagakerjaan secara up to date. Akhirnya saya Nawan Sumardiono pamit undur diri, dan rekan saya Ibu Mawar mengucapkan terima kasih, sampai ketemu di video dan episode-episode selanjutnya. Tetap tonton Nawa Kemnaker Menjawab. Terima kasih.